Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Diana Felmi dengan NIM A1A3230064. Di sini saya akan membahas hasil analisis yang pertama yang saya angkat dengan judul Etika Bisnis di Era Digitalisasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, karya Sahat Marulitua, Situmeang dan kawan-kawan pada tahun 2025. Jurnal ini membahas tentang keterkaitan antara etika bisnis dan penegakan hukum di era digital, terutama dalam konteks perlindungan konsumen. Penulis menjelaskan bahwa di zaman modern yang serba digital seperti sekarang, kegiatan bisnis semakin mudah dilakukan melalui platform online, tetapi di sisi lain, pelanggaran etika juga semakin banyak terjadi. Saya setuju dengan pandangan ini karena memang banyak pelaku usaha yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial maupun kejujuran terhadap konsumen. Dalam bagian awal jurnal, penulis menyoroti bahwa kemajuan teknologi membawa dampak positif dalam memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi tanpa etika, dunia bisnis bisa menjadi rimba modern, di mana yang kuat menindas yang lemah. Bagi saya, ini menggambarkan realita yang sering terjadi. Perusahaan besar cenderung memiliki kekuasaan besar dan kadang mengabaikan prinsip keadilan dalam berbisnis. Bagian diskusi dalam jurnal menjelaskan bahwa hukum sebenarnya sudah mengatur perlindungan terhadap pelanggaran etika bisnis melalui berbagai undang-undang seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan KUHP. Namun, penerapan hukumnya masih lemah. Saya pribadi menilai bahwa masalahnya bukan pada kekurangan aturan, tetapi pada lemahnya penegakan hukum dan kesadaran etika pelaku bisnis. Banyak perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab dan masyarakat pun seringkali tidak paham cara menuntut hak sebagai konsumen. Selain itu, penulis juga menegaskan pentingnya nilai-nilai moral dan prinsip etika bisnis seperti kejujuran, tanggung jawab, kesetaraan, dan penghormatan terhadap konsumen. Dalam pandangan saya, ini menjadi fondasi utama agar bisnis tetap berkelanjutan. Bisnis yang beretika bukan hanya mencari laba, tetapi juga menjaga kepercayaan dan reputasi jangka panjang. Di era digital, reputasi sangat mudah rusak hanya karena satu tindakan tidak etis, apalagi di media sosial. Penulis juga mengaitkan pembahasan ini dengan pemikiran Immanuel Kant tentang perbedaan antara legalitas dan moralitas. Saya menganggap ini poin yang penting karena hukum memang bisa memaksa, tapi moralitas datang dari kesadaran diri. Tanpa kesadaran moral, hukum yang kuat pun tidak akan efektif. Dalam konteks bisnis digital, misalnya, pelaku usaha bisa saja memenuhi aturan hukum formal, tapi tetap tidak jujur pada konsumen, dan disinilah etika berperan. Di bagian akhir, penulis menekankan bahwa penegakan hukum yang baik bukan hanya soal memberikan sanksi, tapi juga soal pencegahan. Saya setuju dengan kesimpulan tersebut karena mencegah pelanggaran jauh lebih baik daripada menindak setelah kerugian terjadi. Etika bisnis perlu ditanamkan sejak awal, baik melalui pendidikan, regulasi yang jelas, maupun budaya hukum yang kuat di masyarakat. Secara keseluruhan, menurut saya, jurnal ini memberikan pandangan yang komprehensif dan relevan dengan kondisi saat ini. Era digital memang membuka peluang besar, tapi juga tantangan besar bagi hukum dan moral bisnis. Kuncinya ada pada keseimbangan antara keuntungan, etika, dan tanggung jawab sosial, agar dunia bisnis tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga berkeadilan dan beradab.
Baik, saya lanjut jurnal yang kedua yaitu berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Bisnis dalam Bisnis Digital E-commerce. Karya Winda Trihwayuningsi pada tahun 2023. Jurnal ini membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang, yaitu bagaimana hukum melindungi konsumen dan pelaku bisnis dalam dunia digital. Di era e-commerce yang semakin berkembang pesat, transaksi jual beli kini tidak lagi membutuhkan tatap muka. Semua bisa dilakukan secara online hanya lewat ponsel. Tapi di balik kemudahan itu ternyata muncul banyak masalah baru, baik konsumen maupun pelaku usaha. Penulis menjelaskan bahwa bisnis digital membawa dua sisi, kemudahan dan risiko. Saya setuju karena dari sisi konsumen sering terjadi penipuan seperti barang yang datang tidak sesuai deskripsi atau penyalahgunaan data pribadi. Sedangkan dari sisi pelaku usaha, mereka juga bisa dirugikan karena adanya konsumen tidak bertanggung jawab seperti melakukan order fiktif atau pembatalan sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum seharusnya berlaku dua arah, tidak hanya untuk konsumen, tapi juga bagi pelaku bisnis agar tercipta keseimbangan. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dasar hukum bisnis digital di Indonesia masih mengacu pada beberapa undang-undang lama seperti UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Menurut saya, ini jadi salah satu masalah utama karena peraturan tersebut dibuat sebelum era digital berkembang pesat. Akibatnya, ada banyak celah hukum terutama soal perlindungan data pribadi dan klausula baku yang sering dilakukan platform digital untuk membatasi hak pengguna. Jurnal ini juga membahas tentang sistem hukum Indonesia menurut teori Lawrence Friedman yang mencangkup 3 komponen. Pertama ada struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Ketiganya harus berjalan seimbang agar hukum bisa berfungsi dengan baik dalam konteks bisnis digital. Menurut saya, struktur hukum seperti aparat penegak hukum dan lembaga pengawas masih perlu diperkuat. Sementara kultur hukum masyarakat, terutama kesadaran hukum pengguna internet juga harus ditingkat agar masyarakat tahu cara melindungi haknya. Selain itu, penulis menyinggung tentang persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis digital seperti praktik monopoli dan predatory pricing yang dilakukan oleh perusahaan besar. Saya melihat hal ini nyata di lapangan, misalnya persaingan platform ojek online yang memberi diskon besar-besaran sampai mematikan usaha pesaing kecil. Fenomena ini membuktikan bahwa hukum belum cukup tegas dalam menindak praktik persaingan tidak sehat di dunia digital. Inti dari jurnal ini adalah perlunya pembaruan regulasi hukum digital yang bisa mengimbangi kemajuan teknologi dan melindungi semua pihak secara adil. Hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakat. Jika tidak segera diperbaharui, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Perusahaan besar semakin kuat, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil semakin lemah. Baik, itu saja hasil pemaparan analisis saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi kalian. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.